kabar Sobat Igo? Sehat pastinya, semongko ya. Semangat dan senang sekali bersama saya Katura Johan menyapa Sobat Igo pada hari ini. Selamat datang dalam acara Podcast E-Government. Tepuk tangan dong. Semangat dong pastinya untuk kita semua ya. Salam sehat, semangat pastinya. Nah, podcast E-Gov hari ini dengan pembahasan yang pastinya spesial dan ilmu-ilmu yang terbaik yang akan kita berikan kepada Sobat E-Gov semuanya. Penasaran kan? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Ini udah ada bintang tamu spesial kita hari ini yang akan memberikan informasi terkait tema kita yaitu jaringan intra pemerintah. Nah, seperti apa dan bagaimana? Langsung saja kita sambut di sisi kiri kita. Ada Bapak Sedi Priagusman. Beliau adalah Ketua Tim Jaringan Intra Pemerintah Domain Pemerintah. Tepuk tangan dulu buat Pak Sedi. Go Pak Sedi, go Pak Sedi, go. Ini pastinya bakalan seru banget ya Pak ya. Bicara tentang jaringan intra pemerintah. Pak, sebelum kita ngobrol-ngobrol, sapa boleh nggak sih Pak? Ini Sobat E-Gov yang sudah hadir, Pak Sedi. Silakan Pak, disapa Halo dulu. Sobat E-Gov, sampai jumpa dengan kita ya dalam podcast ini ya. Ya. Mudah-mudahan kita bisa wujudkan ya kerjasama kita dalam mendukung SPBE sesuai dengan Perpres 95 tahun 2018. Kita wujudkan SPBE yang terintegrasi secara efektif, efisien, sehingga dapat memaksimalkan layanan masyarakat. Oke, pastinya memaksimalkan ya. Nah, ini Sobat E-Gov, ini Eka mewakili Sobat E-Gov yang ada di sini ya Pak, yang sudah bergabung di podcast kita. Aku mau langsung ke pertanyaan ya Pak Sedi. Ini kan dalam Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 ya Pak, memuat rencana strategis terkait infrastruktur, teknologi informasi dan komunikasi yang memadai. Infrastruktur tersebut adalah pusat data, sistem penghubung layanan pemerintah berbasis atau sharing sistem dan juga jaringan intra pemerintah. Nah Pak Sedi, pertanyaannya nih, boleh tolong dijelaskan Bapak bagaimana latar belakang, konsep dan tujuan dari jaringan intra pemerintah secara lengkap Pak? Lengkap selengkap-lengkapnya. Ayo silakan Pak Sedi. Sebenarnya kita bisa tahu banyak teman-teman instansi pusat dan pemerintah daerah itu sudah mengimplementasikan namanya jaringan intra. Tapi jaringan intra di instansinya. Masing-masing instansi ya. Masing-masing instansi. Mereka banyak sudah implementasi ya. Mungkin ada yang kabupaten kota yang masih jauh dari Pulau Jawa ya. Mungkin ada yang perlu nanti kita bantu. Makanya ada Perpres SPBE ini bagaimana kita bisa mewujudkan kerjasama ya nanti ke depannya sehingga dapat menyatukan jaringan antar pemerintah secara nasional dengan efektif, efisien dalam rangka meningkatkan layanan masyarakat ya secara maksimal. Itu latar belakang kenapa dibutuhkan jaringan intra pemerintah. Tapi kita perlu mengetahui ya, apa sih itu jaringan intra pemerintah ya? Ya, betul. Ya, kalau dari Perpres PBE itu ada, kita tahu ya, Perpres itu mengamanatkan ke Menteri Kominfo itu terkait teknologi TIK ya, di mana teknologi itu menjadi dua, aplikasi dan infrastruktur. Dibagi dua nih teknologinya. Teknologi ada dua, aplikasi dan infrastruktur. Nah, infrastruktur lagi dibagi dua. Wow, dibagi dua lagi? Dibagi dua lagi. Oke, apa tuh Pak Sedi? Ada data center dan ada jaringan intra pemerintah. Oh, oke. Nah, di jaringan intra pemerintah ini itu sangat erat ya dengan telekomunikasi. Jadi harus mematuhi peraturan perundang-undangan tentang telekomunikasi ya. Walaupun nanti penyelenggaranya pemerintah. Dan kita sudah sama-sama ketahui ya, Kementerian Kominfo sudah membangun jaringan secara nasional dengan palaprinya yang dilaksanakan oleh teman-teman kita dari Bakti dan Dijen PPI. Teman-teman SDPPI atau Kominfo itu kan dibantu oleh provider penyelenggara jaringan ya, seperti Telkom, Lintas Arta,
atau smartphone atau macam ya. Itu yang penyelenggara jaringan ya. Oke. Nah, penyelenggara jaringan ini itu dia menyediakan dua. Jaringan untuk publik yang sering disebut dengan internet, ada yang jaringan digunakan tertutup. sama kita sehari-hari ya, Pak Sedi ya. Iya. Nah, jaringan pemerintah itu menggunakan jaringan yang tertutup. Tapi di Perpres SPB itu mengamanatkan bahwa jaringan pemerintah itu kalau bisa dibangun sendiri oleh pemerintah tanpa melibatkan provider. Tapi situasinya tidak mungkin. Jadi harus tetap bersinergi ya? Iya, untuk percepatan tidak mungkin. Oke. Kenapa? Karena perlunya investasi yang besar dan SDM yang banyak serta bersertifikat. Iya, benar. Apalagi kan ini kita dari mulai Perpres tahun 2018, sekarang sudah 2022. Artinya sudah 5 tahun berjalan ya Pak ya, ini Perpres ini ya. Oke, jadi Pak Sedi yang melatar belakang ini untuk efektif dan efisien ya, untuk memaksimalkan agar lebih cepat laksana tentunya ya Pak ya. Nah, pertanyaan berikutnya nih Pak Sedi, apa Bapak sebenarnya yang menjadi sasaran dan ruang lingkup ya, ruang lingkup jaringan intra pemerintah itu sendiri Pak Sedi? Nah, kebetulan saya dibantu oleh teman saya Pak Ihsan ya. Ada Mas Ihsan? Mas Ihsan diem aja dari tadi. Oke, berarti ini udah dibawa data-data konkretnya ya Pak ya, bisa kita lihat bersama Sobat e-Gov di sini ya Pak? Ya, ini gambaran tentang bagaimana jaringan internet sasaran kita ya. Oke. Nah, sebelah kiri ini IPPD. Oke. Kementerian, lembaga, non-kementerian setelah provinsi. Tapi di belakang provinsi ada kabupaten kota. Itu sesuai dengan Perpresnya. Nanti jaringan kita kan menghubungkan, jadi ada beda jaringan dengan data center. Data center dan jaringan. Iya. Nah, ini yang kita hubungkan itu NOC-nya. NOC setiap instansi IPPD ya, instansi pusat dan pemerintah daerah dengan PDN. Oh, oke. Nah, pusat data nasional kan ke depannya itu berupa ekosistem ya. Ada pusat data KL atau instansi pemerintah daerah. Kalau yang sudah memenuhi standar untuk jaringan intra pemerintah, itu akan menjadi bagian dari PDN, tapi nanti terkoneksi dengan jaringan pemerintah ini. Nah, melalui NOC KL IPPD-nya. Oke. Jadi masing-masing itu punya skup masing-masing ya Pak ya? Tapi nanti semua itu berkesinambungan ya Pak ya? Iya, jadi kalau kami dari Direktorat Laib ya atau Kementerian Kominfo itu hanya menghubungkan. Oh gitu. Menghubungkan apa yang sudah diselenggarakan oleh IPPD, instansi pusat dan pemerintah daerah ya. Oke. Itu setiap instansi itu ada. Tapi nanti ini berjalan masing-masing dong Pak? Untuk implementasian. Masing-masingnya setiap instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu masing-masing menjalankan. Oh gitu. Kita tidak ikut campur, tapi mungkin ada koordinasi. Mungkin kalau Kominfo ini ya monitoring aja ya, atau gimana Pak? Kita monitor nanti koneksivitasnya, koneksinya. Okay. Jadi antara NOC-nya setiap instansi pusat dan pemerintah daerah itu terkoneksi ke PDN, ekosistem PDN ya. Iya. Jadi kita memonitor jaringannya nanti. Ada monitor jaringan, nanti bisa lihat mana yang terhubung, mana yang mati. Kita bisa bekerja sama lah. Kalau nanti kata ada trouble itu, kita harus atasi bersama, nggak bisa sendiri. Iya benar, apalagi dalam kenyataan nanti sudah berjalan kan pasti nggak semulus itu ya Pak ya. Dan juga nih Pak Sedi. Iya. Untuk mencapai sasaran ini saat ini kita sudah sedang ya. Apa tuh Pak strateginya? Sedang menyusun master plan JIP. Oh, Nah ini jaringan intra pemerintah. Oh, jaringan intra. Oh, singkatan JIP itu jaringan intra pemerintah. Oke, disingkat jadi JIP Mas. Supaya nggak kepanjangan. Benar, kalau ngomongnya jaringan intra pemerintah panjang terus deh kita. Iya. Oke, JIP. Tapi teman-teman Sobat e-Gov udah pasti tahu lah JIP itu singkatannya jaringan intra pemerintah ya. Di situ banyak kajian-kajiannya juga. Ini masuk salah satunya dan arsitekturnya nanti ada juga. Barulah itu nanti kita pedomani ya. Sekarang sudah baru tahap draft.
Di 2022 ini sudah 2022 sekarang sudah draft. draft. Tapi untuk finalisasi draft, untuk IPPD nanti akan kita jalankan semacam FGD ya, fokus group discussion. FGD. Itu untuk KL kita jalankan 28 November? Untuk kementerian 28 November 25 ini. Desember? Iya. Oh, November. Oh, berarti bentar lagi dong ya, Pak ya? Terus untuk lembaga non-kementerian itu 29. Oh, 29. Dan untuk provinsi kita jalankan tanggal 30. Seluruh provinsi. Berarti kalau provinsi itu termasuk kabupaten kota juga? Atau Iya. beda lagi? Enggak, hanya sampai provinsi. Sampai provinsi aja nanti dulu ya. Kabupaten kotanya baru mensosialisasikan provinsinya. diturunin lagi gitu ya. Iya, kan oke. provinsi Pemerintah daerah ini sendiri ya nanti ya. Perpanjangan pusat ya untuk Iya, daerah. iya. Tanggal 20, jadi 28, 29, Iya. 30 itu ya? Iya. Ya Pak ya, mulai jalan di November ya. Kenapa seperti itu? Kan di Perpres SBB itu yang namanya jaringan inter pemerintah itu ada 4 kelompok ya, yang dijalankan Kominfo, diamanatkan ke Menteri Kominfo. Itu jaringan intra pemerintah yang sifatnya nasional, yang menghubungkan ke instansi pusat dan provinsi. Oh, oke. Nah, nanti di provinsi, di KL atau di kementerian dan lembaga kementerian itu masing-masing menyelenggarakan jaringan intra di instansinya. Oh, jadi Jadi berjalan. kami dari Kominfo tidak ikut campur mengenai jaringan di setiap instansi. Nah, itu diatur oleh masing-masing instansi kementerian dan lembaga non kementerian. Dan berikutnya itu jaringan intra provinsi. Nah itu. Oh, jadi ini kalau jaringan intra pemerintah, ini jaringan intra provinsi. Provinsi. Jadi provinsi. tapi JIP juga, cuma bacaannya jadi bukan pemerintah, jadi provinsi ya. Oh, oke. Iya. Di SPB-nya seperti itu. Oh, seperti itu Pak. Oke. Jadi supaya tidak membingungkan ya. Jadi provinsi itu harus membuat jaringan antar dinasnya sampai dia menghubungkan kabupaten kotanya. Oh, yang tadi Eka tanya ya. Iya. Jadi kalau yang urusan udah kabupaten kota Iya. nanti udah beda lagi ya Pak jalurnya ya. Jadi kalau jaringan kementerian nanti yang bertanggung jawab menteri kan? Iya. Nah, kalau provinsi itu gubernurnya. Iya. Oh, jadi kepala daerah masing-masing ya. Iya, selanjutnya jaringan intra kabupaten kota. Nah, ini yang berat. Iya, karena benar. Kenapa? Apalagi di daerah Karena lebih berat. daerahnya Banyak. lebih luas. Iya, benar. Satu itu Pak, kedua problem dan masalahnya lebih kompleks. Iya, benar. daerah pegunungan. Iya, kalau di daerah ini nggak ada sinyal, kepulauan. bolo-bolo ini ya. Iya. Dari segi SDA-nya juga sama ya Pak ya, Iya, mungkin ya kan, iya. bukan hanya dari segi teknologinya, Iya. tapi juga dari pengetahuannya juga agak berbeda kan ya Pak ya, Iya, kalau jadi- udah masuk ke itu ya Pak Sedi. Wow. Jadi seperti tadi saya sampaikan, master plan-nya juga membuat Gimana tuh Pak Sedi? arsitekturnya, Ah. termasuk topologinya. Nah, tapi juga ada kajian bagaimana SOP. Oh, oke. SOP Ini nanti ini- dibahas juga di tanggal 28, 29, Iya, 30 itu. dibahas pasti. Oh, oke. Jadi semuanya nanti Dibahas kita pasti. ini ya, Iya. dibahas semua ya. Ya, dibahas pasti. Nah, ini SOP kita mengikuti peraturan pedoman ya, pedoman yang keluaran oleh BSSN. Oke, BSSN. Nah, SOP sudah jadi, ternyata yang mengisi SOP, yang menjalani SOP itu kan perlu SDM. Nah, ini SDM-nya kalau menurut kajian dari tenaga ahli yang membantu kami, itu harus bersertifikat. Oh, oke. Jadi kedepannya yang menangani JIP harus bersertifikat. Oke. Jadi dari Badan Sandi dan Cyber dan Sandi Negara itu juga bersama dengan Kominfo ini juga ya Pak ya, untuk yang nanti tanggal 29, 28, 29, 30 itu ya. Yeah. Terus kalau yang bersertifikat itu berarti nanti dari human atau dari personnya itu mulai dicari mulai dari sekarang dong ya Pak ya? Bisa sih. Atau ini kan masih semacam wacana nih, Pak. peningkatan kapasitas SDM kan ada ya. Oh. Atau mungkin bisa Kalau- ikutin pelatihan-pelatihan gitu ya? Iya bisa, pelatihan mandiri meng-upgrade juga jadinya. ada, pelatihan Bener. mandiri ada. Tapi kalau di Kementerian Kominfo kan ada namanya balai BPTIK Cikarang.
Balai Pendidikan TIK Cikarang itu ya. Itu memang tempat untuk peningkatan kapasitas SDM untuk teknologi atau TIK ya. Oh, ada balainya di Cikarang, ada Pak? Di bawah Badan Timbang SDM. Nah, itu sampai ada sertifikasinya. Oh, itu biasanya kalau kayak gitu berapa lama Pak butuh waktunya Pak? Biasanya diumumkan di, saya kurang monitor secara langsung, tapi diumumkan di website Badan Timbang SDM. Oh, jadi terbuka ya? Terbuka ya? Oh, terbuka untuk semua jadi instansi teman-teman. pemerintah. Oh gitu. Tapi itu bukan hanya untuk Kominfo aja, untuk instansi pemerintah lain. Seluruh instansi pemerintah boleh. Oh, keren. Luar biasa nih Kominfo nih. Kita boleh menuju ke pertanyaan berikutnya ya, Pak Sedi. Ini lengkap banget nih, benar-benar lengkap banget Pak Sedi, luar biasa hari ini. Pak, aku juga mau nanya nih Pak, ini kan menerapkan konsep jaringan intra pemerintah ya, seperti tadi penjelasan Bapak, kan ini pasti bukan hal yang gampang, ya. Pasti nggak mudah ya. Pasti ada kerjasama. Pastinya. Nah, karena infrastruktur adalah menjadi kunci dari pelaksanaannya nih. Bagaimana sih Bapak Kominfo ini, Pak Sedi, mempersiapkan perencanaan secara matang agar program tersebut dapat terlaksana dengan baik? Iya. Tadi kan saya sudah menyebutkan yang Bapak bilang draft itu ya, sedang membuat master plan JIP atau jaringan intra pemerintah ya. Nah, dari dasar itulah bisa kita buat penyusunan program kegiatan anggaran. Nah, tapi itu mengarah kerjasama semua, mengajak kerja semua. Nah, itu dari situ kita buat program kegiatan dengan target-target ya, harus berkoordinasi dengan semua instansi pusat dan pemerintah daerah. Itu yang sasaran utamanya ya. Ya, sasaran berikutnya kita ya di bidang teknisnya, bagaimana mengimplementasikan konektivitas tersebut. Ya. Jadi dua-dua itu harus benar-benar berjalan berkesinambungan ya Pak ya. Dan harus ada koordinasi. Harus ada koordinasi. Bisa jadi nggak bisa sendiri ya, nggak boleh ya. Sendiri. Bukan nggak boleh, bisa lama ya. Kalau kata Bapak kan tadi kita butuh percepatan nih, benar nggak Pak Sedi? Selain itu kan perlu dukungan. Iya. Nanti lembaga yang mengelolanya seperti apa? Oh iya. Jadi tidak harus Direktorat Layanan dan Aplikasi Informatika, mesti setara eselon 1 lah. Seperti itu. Wow, Pak Sedi. Dari ngeliat SOP-nya aja udah. Kalau udah banyak, berat, iya banyak berat. Kita udah keburu ini ya. Iya. Jadi pastinya ini mudah-mudahan nanti bisa terlaksana dengan baik ya Pak ya. Siap, untuk kedepannya ya. Pak Sedi, pertanyaan selanjutnya diperlukan juga kan koordinasi yang cukup nih, kata Bapak tadi, lebih komprehensif juga antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program jaringan intra ini Pak. Nah, hal apa sajakah yang harus dipersiapkan oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah tentunya gitu dalam menjalankan program ini? Apa yang harus disiapkan Pak? Selain tadi Bapak bilang kan untuk ini apa, bersertifikat kayak gitu-gitu, apa lagi Pak hal-hal lainnya? Iya, tentunya hal utama anggarannya. Woi, nah ini dia UUD, ujung-ujungnya duit ya, anggaran, benar. Bagaimana menggelar jaringan? Itu penting banget ya, penting banget ya Pak Sedi. Yang pertama anggaran. Sasaran percepatan kita kan di Perpres kan diperbolehkan bekerjasama dengan penyelenggara jaringan ya. Itu pasti ada uangnya. Pihak swasta, pihak BUMN gitu ya. Iya. Enggak seperti Telkom ya. Terus seperti Lintas Arta, kita menggunakan jaringan yang mereka sediakan itu berbayar, tidak gratis. Jadi mesti ada anggaran. Nah itu ya lumayan lah anggaran untuk konektivitas itu ya. Nah satu anggaran. Nah kedua SDM tenaga ahlinya SDM yang tadi kita mau bilang ya Pak, harus bersertifikat. Karena kan ini masalahnya adalah jaringan intra pemerintah ini apa ya, cukup ini ya Pak, penting soalnya ya Pak ya. Dan yang terakhir ya memperkuat para NOC ini ya. Kalau NOC kita yang di pusat itu ya. Yang pertama berarti yang ke-1 ya. Konsentrator ini, konsentrator itu ya sudah lumayan kita persiapkan tahun ini. Nah, tinggal teman-teman IPPD nih. Yang non-lembaga. Yang sebelah kanan ini, kementerian, lembaga non-kementerian dan lembaga provinsi serta
di bawah provinsi kan ada kabupaten kota. Iya. Oh. Nah, kita harus memperkuat ini ya, untuk mengkoneksikannya seperti itu. Pastinya. Oke Pak, kita menuju ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Saya diizin ya Pak ya. Nah, ini kan bagaimanakah mengatasi keamanan dalam pengelolaan jaringan intra pemerintah dan juga Bapak bagaimana langkah praktis yang dipersiapkan termasuk nih Pak pihak-pihak mana saja yang akan dilibatkan? Oh ya. Kalau di Kominfo itu jelas kami melibatkan teman-teman dari Bakti dan PPI serta SDPPI ya. Karena dia penyelenggara jaringan telekomunikasi. Bakti JIP ini salah jaringan satunya. Ya, untuk jaringan ya Pak ya. Iya. Dan untuk keamanannya sudah pasti nanti dibantu oleh provider karena kita menggunakan dia ya. Kalau kita ngelola jaringan sendiri, memang kita yang menanggung semua keamanannya. Dan itu untuk percepatan sangat tidak mungkin ya, karena investasinya besar, perlu SDM besar ya. Jadi kita untuk JIP pasti menggunakan penyelenggara jaringan. Kecuali teman-teman Pemda sekarang sudah banyak menggelar sendiri ya koneksitas menggunakan radio. Oh iya. Iya, dari kabupaten ke kecamatan menggunakan radio, ke desa menggunakan radio, itu banyak. Itu udah lebih untuk lebih mudah mengakses juga kali ya Pak ya. Nah itu yang benar, jaringan internet dikelola sendiri. Iya. Nah, jaringan pemerintah ini kan diharapkan tidak mati ya. Iya. Tidak ada masalah, jadi bisa menggunakan penyelenggara jaringan, bisa jaringan dikelola sendiri. Jadi andai kata internet bermasalah, layanan publik secara elektronik atau SPBE itu dapat berjalan terus. Khususnya kalau terjadi bencana. Oh oke. JIP ini harus bisa jalan terus sebagai sarana komunikasi nanti. Untuk inian kayak yang tadi Bapak bilang ya. Ya Smart City, mendukung Smart City ya untuk CCTV-nya, untuk VoIP-nya, macam-macamnya. Tapi untuk internal pemerintah. Oh, untuk internal. Jadi nggak langsung ke masyarakatnya secara langsung ya Pak ya? Tidak, nanti untuk kan masyarakat dulu. langsung bisa dibantu teman-teman. Dari kota kabupaten itu ya, dari pemerintah daerah itu ya? Iya, istilahnya bisa dibantu wartawan, bisa dibantu media sosial ya. Kalau kita untuk komunikasi, pemerintah yang menangani bencananya. Wow, Pak Sedi, ini keren banget penjelasannya. Aku mau menuju ke pertanyaan berikutnya, ini terakhir nih Pak, tapi pastinya nggak kalah penting karena ini juga program dari Kominfo Pak. Bisa dijelaskan nggak Pak, proyeksi ke depannya bagaimana signifikasi jaringan intra pemerintah jika sudah benar-benar telah diterapkan baik pada pemerintah pusat maupun daerah Pak dalam mendukung program Smart City. Silakan Pak Sedi. Baik Mbak. Untuk signifikan kalau jaringan intra pemerintah sudah terhubung atau secara nasional ya, itu nanti SPBE bisa didukung berjalan secara efektif, efisien, cepat, tepat gitu ya. Jadi sangat membantu masyarakat untuk keperluannya. Untuk keamanan itu pasti termonitor dengan jaringan intra pemerintah dengan CCTV-nya. Seperti itu. Untuk komunikasi juga dengan VoIP-nya semua aman tanpa tersentuh dengan publik. Oh, oke. Jadi antar intra pemerintah. Apalagi dengan terwujudnya pertukaran data. Pertukaran data ini harus ngomong tuh antar aplikasi. Oh, oke. Ya, yang disebut namanya pertukaran data. Pertukaran data. Kenapa itu diperlukan? Karena perlunya layanan masyarakat itu secara valid, yang data dari data yang benar. Nah, kalau bisa ke depannya sudah terhubung secara nasional, aplikasinya sudah terintegrasi, sudah saling bertukar data. Ya. Itu masyarakat kalau datang ke instansi pemerintah memerlukan layanan cukup menyodorkan NIK. Jadi udah nggak perlu lagi datang pagi-pagi buta, antri subuh, berangkat itu jadul ya. Data semua itu dari pusat data nasional. Oke, nggak perlu bawa map gede-gede lagi tuh Pak? Nggak perlu, mengisi formulir nggak perlu. Mengisi formulir capek-capek nggak perlu. Tinggal ngeklik
masuk NPWP ngeklik layanan apa yang dibutuhkan. Wow, keren banget. Itulah sasaran ke depannya. Oke, jadi untuk Smart City ini penting banget ya Pak pastinya Iya, ya. dan nanti semuanya kan dokumen yang layanan dikeluarkan itu sifatnya elektronik. Oke. Jadi cukup di HP, nggak usah lembar kertas Jadi ini. kita nggak perlu lagi kayak zaman dahulu fotokopi ini, Iya, fotokopi itu, bawa ini iya. nyari berkas sampai buka-buka gitu ya. Iya, Kadang kalau sasaran ketinggalan. ke depannya gitu. Oke, jadi pastinya ini mempermudah juga untuk masyarakat juga nanti ya. Iya. Dari jaringan intra pemerintah, Iya. kalau memang nanti sudah semuanya terintegrasi dengan baik, ini fokusnya atau poinnya untuk masyarakat Indonesia juga ya Pak ya? Masyarakat Indonesia. Wow, keren. Dan pemerintah juga ya, mesti pemerintahan. Karena Pasti. di SPB itu kan ada dua. Layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan. Oke, Iya. jadi dua-duanya nanti bisa tercover tuh ya Pak, Iya. layanan publik juga dan layanan pemerintahan Iya, juga. tapi kalau untuk publik ada internetnya juga. Kalau yang administrasi tidak ada. Oh, gitu, untuk Pak. publik itu back office-nya yang ke JP-nya. Ke masyarakatnya internet. Oh gitu. Iya. Jadi tidak secara langsung ya Pak ya? Iya, Oh, jadi back oke. office-nya ini yang data yang untuk melayani masyarakat yang datang dari JIP, menggunakan JIP. Tapi kalau untuk masyarakat jaringan internet. Oke. Kecuali masyarakat yang datang ke instansi pemerintah bisa menggunakan jaringan instansinya, Instansi. instansi pusat atau daerah. Oh, seperti itu. Oke Pak, ini sebelum kita tutup mungkin Bapak ada pesan-pesan nih untuk Sobat e-Gov yang ada di sini. Silakan Pak Sedi. Iya, terima kasih Mbak. Sobat e-Gov, kami perlu adanya kerjasama ke depan untuk implementasi jaringan intra pemerintah. Dan ini merupakan tugas yang berat yang mesti kita jalankan bersama. Jadi mudah-mudahan kita bisa wujudkan kerjasama dan bisa menjalankan keterhubungan jaringan intra pemerintah. Terima kasih, semoga sehat selalu Sobat e-Gov dan semoga sukses selalu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Bapak Sedi Priya Gusman, Ketua Tim Jaringan Intra Pemerintah dan Domain Pemerintah. Nah, Sobat e-Gov, ini pembahasannya pastinya penting banget. Ini jangan-jangan nonton kita ya, ada juga sambil nyatet, Pak. Bener loh Sobat e-Gov, karena jaringan intra pemerintah ini nanti jika sudah berjalan perlu banget ini berkesinambungan dan bersinergi ya antara satu dengan yang lainnya agar percepatan ini dapat berjalan dan terwujud dengan baik. Dan akhirnya saya Katura Johan, demikianlah podcast e-Government persembahan dari Kementerian Informasi, Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sudah berakhir pada episode ini ya. Tetap saksikan untuk podcast e-Gov berikutnya dengan tema-tema yang pastinya nggak kalah keren dan juga nggak kalah bermanfaat karena ini penting banget untuk kita semua. Sobat e-Gov, salam sehat. Kalau tadi kata Pak Sedi apa? Sukses dan satu lagi, jangan lupa bahagia. Wah, terima kasih. Sampai jumpa pada podcast berikutnya.